Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah oven merek Powerpack yang kemarin udah aku perbaiki dan panas heater bawah. Tapi kata yang punya waktu dipakai buat masak bolu, yang bawah itu nggak seberapa panas atau kuenya tuh nggak jadi. Yang atas saja udah gosong tapi yang bawah belum, dan yang bawah tuh nggak membara gitu. Biasanya kan sebagian ada yang panas membara, ada yang biasa-biasa aja. Dan kali ini aku mau bongkar lagi, kira-kira masih ada bagian yang rusak kah di oven ini. Gimana waktu kita bongkar dan apa yang bakal kita lihat di dalam. Gimana cara memperbaiki oven yang rusak seperti ini. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah obeng plus panjang dan besar untuk bongkarin covernya. Bongkarin cover dari oven ini lumayan butuh waktu yang banyak karena skrupnya banyak, pun juga kita harus hati-hati karena casingnya tajam. Salah-salah kita bisa terluka tangannya. Yang jelas skrupnya ada di bagian belakang sama bagian bawah. Jadi yang skrup di cover warna hitam ini harus kita lepasin semua. Kita lihat ya, sambungan yang bawah ini bagus loh. Udah aku betulin kemarin. Sambungan kabel warna putih ke elemen ini bagus. Ini juga nggak masalah yang warna biru. Sedangkan yang sisi ujungnya lagi, di elemen bawah ini, bagus loh. Yang atas juga bagus. Nggak masalah. Tapi kenapa yang atas saja yang kayaknya lebih panas daripada yang bawah? Coba kita cek dulu instalasi dari elemen bawah ini. Nyambungnya kemana aja dan ada bagian yang rusak apa enggak kira-kira. Untuk melakukan pekerjaan ini, coba kita cek elemennya satu persatu. Ini ada 4 buah elemen. Coba kita cek elemen bagian bawah. Kalau kita mau cek elemen bagian bawah, artinya ada satu bagian yang harus kita lepas. Sekarang yang pengen kita lepas adalah bagian elemen yang bawah. Seperti ini. Terus yang atas juga kita cabut seperti ini. Sekarang kita udah membebaskan hubungan antara elemen bawah dengan elemen atas, yang akhirnya bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran elemen untuk mengetahui ada kerusakan pada elemen apa enggak. Kita cek 2 buah elemen, kira-kira elemen bagian bawah putus apa enggak, berapa ohm sih sebetulnya hambatannya. Tuh, kita mendapati angka 55 ohm. Sekarang kita cek elemen atas, 55 ohm. Tuh. Sekarang coba kita cek elemen yang nomor 1 dari bagian bawah ke ujung elemen bagian bawah sini. Kita cek berapa? 27 ohm. Elemen yang bawah lagi, yang satunya berapa ohm? 27. Mantap. Elemen atas 1 buah berapa ohm? 27. Elemen atas berapa ohm? 27. Bagus elemennya, nggak ada masalah ini. Kita bisa tancepin lagi skunnya karena kita udah tahu elemennya bagus. Jadi kita nggak perlu ganti elemen. Kenapa kok bagus? Ya karena diukur elemennya 1 buah itu sekitar 27 ohm. Standarnya berapa? Beda-beda sih. Yang penting kalau 4-4-nya ukurannya kira-kira sama, artinya ya dia masih bagus. Kecuali kalau ada satu elemen yang hambatannya tuh udah gede banget, barulah dia rusak. Kita tancepin lagi deh skunnya. Kita akan mengambil langkah apa selanjutnya. Nih, kita cek ya, seperti ini. Prinsip kerjanya. Gini guys, ini kan ada switch. Switch ini fungsinya ada 2. Fungsi untuk mengalirkan listrik ke
4 buah elemen sekaligus fungsi untuk memutarkan kipas angin yang kecil ini. Kipas angin ini fungsinya untuk memutarkan atau menggerakkan udara di dalam oven ini. Jadi kalau misalnya fungsinya kita gini kan, artinya ya anginnya kurang lebih dikonsepin geraknya berputar lah gitu. Kalau misalnya yang sini gini, berarti yang berputar panasnya tuh yang atas saja kayak gitu. Yang bawah ini yang berputar di tengah-tengah, semacam itu. Yang ini atas saja, yang ini atas bawah. Jadi seperti itu. Nggak bisa elemen ini dihidupkan cuman atas saja atau bawah aja, itu nggak bisa. Karena begitu ini udah aktif seperti ini, atas bawah itu udah otomatis panas. Hanya aja panasnya itu digerakkan dengan kipas ini. Kipas ini nyambungnya ke switch yang ini. Nih, ini switch kabelnya ada 2, kuning sama putih. Yang kuning masuk ke elemen di ujung sini, start di sini. Terus habis itu kita lihat keluar di sini, terus nyambung ke sini, terus keluar ke sini, habis itu nyambung ke sini, ya kan? Terus ke sini, masuk ke sini, keluar di sini, gitu. Pokoknya startnya di sini, endingnya di sini. Dua-duanya nyambung ke satu switch. Switchnya yang ini. Kita lihat. Nih. Begitu dia dihidupkan, kipasnya ini langsung muter dengan karakter muterin ke tengah. Yang ini panas atas saja, yang diputerin ke tengah kayak gitu. Terus yang ini ya di tengah tapi nggak berputar gitu, dan sebagainya lah. Jadi kalau misalnya elemen atas panas, elemen bawah nggak panas, itu nggak mungkin terjadi. Sedangkan waktu elemennya semua diukur dalam keadaan baik-baik aja, kalau memang nanti tetap ada masalah, berarti switch ini yang harus kita ganti. Masalahnya switch ini ada apa enggak. Ini elemennya nggak rusak, nggak masalah. Kemungkinan besar komplainan terjadi karena kuenya memang bantut. Kuenya emang bantet. Daya dari oven listrik ini gede banget, 1800. Jadi aku harus matikan beberapa perangkat elektronik di bengkel dulu supaya kuat gitu untuk ngetes ini. Sebetulnya kalau dipaksain sih kuat, tapi aku nggak mau sampai nanti ada yang jeglek-jeglek. Harusnya ini udah bekerja dengan normal banget. Ayo sekarang kita uji coba. Ayo kita tes dengan cara seperti ini. Kita atur temperaturnya di 65 derajat Celcius atau 120 derajat Celcius. Terus lampunya kita nyalain. Fungsinya kita taruh yang ini ya, yang pertama. Terus timernya kita hidupin di 10 menit. Kita akan lihat dia membara apa enggak. Mungkin nanti lightingnya bakal aku matiin untuk melihat kira-kira dia membara apa enggak. Soalnya kalau lightingnya hidup biasanya nggak kelihatan panas membaranya atau merah membara dari elemennya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah hidup dan sekarang kipasnya nyala. Kita tunggu. Sekarang lightingnya aku matikan. Sekarang aku mau matikan lampunya. Tuh, supaya lebih jelas kelihatan membara apa enggak. Ini udah panas banget loh rasanya di depan, sumpah. Dan ini ada steker lagi di sini, bahaya nih. Kita jauhin lah sedikit. Terlalu panas soalnya. Kalau misalnya stekernya ada di depan oven yang lagi dibuka seperti ini, tuh. Panas banget loh. Kelihatan membara apa enggak, guys? Tuh. Kelihatan kan? Tuh. Merah membara kan yang bawah kan? Kelihatan kan? Tuh. Kita tutup. Tuh, merah membara dia. Tapi kata yang punya nggak merah membara gitu.
Ya karena dikasih loyang mungkin, makanya nggak merah membara. Sekarang kita turunin, kalian udah tahu ya, tuh merah membara kan. Moga-moga kelihatan ya. Karena kalau dilihat dari mata telanjang dia tuh kelihatan merah-merah gitu. Di suhu sekitar 120 derajat Celcius. Coba kita tunggu lagi sebentar. Tadi suhunya aku kecilin sedikit, jadi nggak kelihatan merah membara. Begitu aku naikin ke 120, baru dia merah membara tuh. Kelihatan guys, cuman aku nggak bisa ngedeketin kameranya karena bahaya. Yang bawah membara, yang atas juga membara. Nih, aku tunjukin dari deket tuh. Merah kan? Nampak kan? Kecilin ah, bahaya. Yang penting kalian udah tahu ya, bahwa dia panas membara. Sekarang kita lihat bagian atas tuh, yang atas membara, yang bawah membara. Kalau misalnya pengen membara itu harus di 120 derajat Celcius minimal. Dan waktu panasnya minimal udah 5 menit. Kalau gitu sekarang udah selesai, jadi kita kecilin aja panasnya ke low. Kita tungguin sampai timernya selesai menghitung. Menurut kalian aku closing sambil aku tutup semua bagian di oven ini atau enggak guys? Ini aku coba tes ya, pakai air. Aku udah siapin air nih, pasti bakal langsung menguap tuh. Sebetulnya nggak boleh sih langsung dikenain air kayak gini. Barang panas langsung dikenain air, rusak yang ada. Tapi itulah salah satu cara untuk cari tahu kira-kira panas apa enggak elemennya. Ternyata memang bener panas gitu. Berarti memang yang punya kuenya memang bantet ngadoninnya, nggak ngembang. Bukan salah ovennya guys. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kesimpulan dari kenapa kok oven itu nggak merah membara, karena nyeting panasnya di bawah 120 derajat Celcius. Untuk melihat membaranya elemen di oven itu panasnya harus minimal 120 derajat Celcius. Kurang dari itu nggak akan kelihatan merah membara. Dan kalau misalnya kalian pakai oven yang pernah rusak, terus udah diperbaiki, terus kalian bikin kue bolu misalnya, bantat atau bantut, tergantung daerahnya nyebutnya, itu bukan selalu karena ovennya yang rusak, tapi adonan kalian yang mungkin harus dicek lagi. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Aku mau istirahat dulu.